hal yang paling dilakukan pertama adalah kita harus merestrukturisasi pengeluarannya kita gitu. Jadi gue kasih contoh misalnya diri gue sendiri gitu. Pada saat gue tahu gue WFH gitu, hal yang gue lakukan adalah menghitung kembali perkiraan pengeluaran gue yang akhirnya nggak jadi keluar berapa, terus pengeluaran transportasi gitu, lalu makan di luar kan akhirnya kita bisa potong gitu, lalu kita bisa kira-kira berarti dari situ tadi lo bilang misalnya pengeluaran dari listrik akan bertambah, bertambahnya berapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Update. Yeay. Nah, kali ini setelah hampir lama vakum karena bulan puasa, terus juga libur, dan memang baru sempat ngobrol-ngobrol lagi, dan akhirnya hari ini bisa dibikin lagi podcast bareng bersama Update. Nah, kali ini nggak jauh-jauh nih, masih sama temen gue, sohib gue, udah tersambung di sini. Bung Gugi, gimana Bung Gugi? Semuanya. Baik nah, alhamdulillah. Di rumah nih, Gok? Di rumah aja lah. Ini by the way, dari sebelum gue WFH, Gugi udah WFH duluan malah. Jadi kita Maret awal gue. Maret awal kan ya. Gimana nih, Gok? Sibuk apa nih, Gok, sekarang, Gok? Maksudnya kan lo sebagai pekerja apa bisnis juga atau gimana, Gok? Ya, yang gue kerja full time masih gitu, sama sekali ya sekarang paling kayak ngebantu teman gitu soal perencanaan keuangan gitu untuk personal ataupun untuk ada punya bisnis gitu misalnya gitu kecil-kecilan gitu ya gue ngebantuin di situ paling. Sebenarnya sih kalau ngomongin personal ataupun korporasi gitu secara basic finance-nya gitu hampir mirip sih. Jadi kan personal finance itu kan ngambil perhitungannya atau enggak semua yang dilakukan itu kan sebenarnya base-nya adalah dari corporate finance gitu. Misal kayak buat pribadi ataupun buat perusahaan gitu. Makanya kalau di perusahaan besar gitu ya sebenarnya perusahaan apapun gitu mereka masih punya reserve cash gitu kan. Yang mereka bisa dapatkan dari si return earnings-nya sendiri gitu. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar gitu yang mereka pada saat bekerja gitu misalnya hitungan finansial fiskalnya Januari gitu, di Januari mereka udah punya modal kerja tuh, jadi walaupun pembayaran telat ataupun tidak ada pemasukan tapi mereka masih tetap punya OPEX-nya gitu, masih bisa ngebayar OPEX-nya, punya cash-nya. Begitupun juga pribadi gitu, seharusnya idealnya adalah kita pun juga punya amount of money yang paling gampang disebutnya dana darurat untuk bisa ngakalin sebenarnya gitu. Dan pada saat WFH kan gaji kita dipotong gitu, tapi kan sebenarnya ada pos pengeluaran yang akhirnya pun juga bisa di-push juga gitu, bisa ditekan lah gitu, dalam artian kayak transportasi, lalu makan kita di luar dan lainnya lah gitu. Ya mungkin untuk beberapa kondisi nggak semuanya orang punya keleluasan seperti itulah gitu, mungkin dengan gaji dipotong akhirnya jadi pas banget gitu. Tapi ya secara idealnya gitu pada saat pos pengeluaran kita jadi ada yang nggak ada pada saat kita kerja di rumah, maka ada amount yang bisa kita simpan sebenarnya gitu kan. Dan mungkin yang unfortunate event-nya adalah pada saat misalnya kena PHK gitu. Karena ada beberapa perusahaan pun juga mereka mem-PHK-kan tanpa pesangon pun juga ada gitu. Nah, hal tersebut yang sebenarnya kayak first major dalam hidup kan tuh sebenarnya gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita nggak punya simpenan gitu, aset lancar atau tidak lancar, ujung-ujungnya ya untuk bertahan hidup jadi berhutang kan, sampai akhirnya bertemu lagi dengan rezeki yang mendatang gitu lah misalnya. Nah, kayak di PHK tadi kan nggak kasih pesangon, bahkan yang masih WFH gajinya mungkin dipotong gitu, dikurangin. Memang kita nggak ngeluarin kos transportasi gitu ya. Kalau kita ngomongin secara umum, siapapun yang memang ada yang ngontrak, ada yang ngekos, ada yang tinggal sama mertua, ada yang tinggal sendiri, pasti terutama yang punya rumah sendiri ya, itu ada biaya listriknya jadi nambah gitu kan. Nah terus
mungkin dia karena makannya mungkin masih takut ya, kemarin-kemarin takut keluar, akhirnya dia pesen pakai kurir dan ada biaya tambahan. Sedangkan Betul. pemasukannya kan menurun gitu kan. Nah, Iya. artinya banyak yang ngerasa, aduh gimana nih, pusing dan stres dan sebagainya. Iya. Bahkan yang punya anak nih, gue denger, Iya. yang punya anak sekolah, itu sekolahnya ibaratnya ya soalnya pakai Zoom, sisanya ngajarin dari rumah orang tuanya, tapi bayaran nggak berkurang gitu kan. Nggak berkurang, betul. Nah, itu kan menjadi pengeluaran yang memang akan stabil, sedangkan pendapat kalau kurvanya itu kan si pendapatan agak sedikit turun gitu ya. Turun, Tapi bener. kosnya rata, bahkan bisa cenderung Iya, naik gitu kan. Nah, betul. itu kan terjadi Guk ya, seperti itu. Ya, ya, Ada yang siap, ada yang enggak gitu kan. ya. Nah, ngomongin siap atau enggak nih, jujur nih, gue jujur buat teman-teman bersama update, Bugi ini orang yang sahabat gue yang apa ya, bisa dibilang selalu jadi salah satu buat gue untuk konsultasi kayak finansial nih, bener nggak sih gue begini nabungnya, gue kekecilan gak sih nabung segini. Jadi dari zaman kuliah tuh nanya gitu kan, sampai sekarang ya berarti memang lo punya interest di situ dan lo gali dengan pengalaman lo baca lagi sampai hari ini udah berapa tahun kan, artinya Ya. semakin mateng nih. Wah, bilang mantep nih, gue bilang kalau bisa sharing nih kayaknya seru nih buat teman-teman yang memang mungkin kondisinya kena PHK, mau bikin bisnis apa bingung, dadakan takut salah, mau pinjam ke bank terus tiba-tiba nggak jalan bisnisnya, terus atau ya memang lagi lampu kuning nih, bingung nih, aduh gimana nih antara ini buka lagi nggak ya company gue atau tempat hiburan yang memang harus datang kan lagi ditutup nih, sampai kapan gitu kan. Jadi Betul. udah rasa worry, aduh gue bisnis aja aduh gue ini aja lah. Nah, mungkin dia punya dana nih, dana darurat, tapi dipakai untuk bisnis gitu kan. Apakah benar gitu kan? Mungkin benar, tapi berapa persen? Nah, itu yang sebenarnya kita nggak tahu dan hari ini kita mau bahas nih sama pakarnya, Bung Gugi Abdel. Kan apa ya? Gue ngobrol sama lo kayak ini sih, gue jadi lebih apa ya? Jadi lebih tahu, oh segini ya. Kadang-kadang tuh kita walaupun jago ngitung gitu ya. Kadang-kadang kita orang yang pandangannya kritis secara angka dan punya pengalaman. Jadi enak gitu kan. Oh iya ya. Ada kata pas ngobrol sama itu ada selalu gini. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Ada gitunya. Ada. Gimana nih, Gok? Kayak kalau menurut gue gitu ya, pada saat pandemi ada, habis itu dari kantor kita gitu ada kebijakan yang tidak mengenakan gitu buat kita. Salah satunya adalah buat apa namanya, pemotongan gaji ataupun misalnya cicilan dalam THR atau apapun yang lainnya lah, sampai paling banyak adalah PHK gitu. Sebenarnya hal yang paling dilakukan pertama adalah kita harus merestrukturisasi pengeluarannya kita gitu. Jadi gue kasih contoh misalnya diri gue sendiri gitu. Pada saat gue tahu gue WFH gitu, hal yang gue lakukan adalah menghitung kembali perkiraan pengeluaran gue yang akhirnya nggak jadi keluar berapa, terus pengeluaran transportasi gitu, lalu makan di luar kan akhirnya kita bisa potong gitu, lalu kita bisa kira-kira berarti dari situ tadi lo bilang misalnya pengeluaran dari listrik akan bertambah, bertambahnya berapa gitu, kan kayak bertambahnya listrik apakah 2 kali lipat gitu, ya mungkin tidak gitu, tapi kan berarti diskrepansi 2 kali lipatnya tersebut harusnya kita bisa tutup dari pengeluaran kita yang akhirnya nggak keluar kan, dari transportasi dan lain halnya lah gitu. Betul. Lalu ada beberapa hal pun juga yang harusnya kita bisa secara wise kita tekan juga secara pengeluarannya gitu. Satunya adalah dari jajan ya. Jajan ini jajan-jajan belanja lucu-lucu gitu loh. Kayak misalnya, ya kan kalau misalnya di kantor gitu lo ada aja lah belanja kopi lah, belanja makanan apa gitu kan. Iya, sering sih. Akhirnya sering, dan itu sebenarnya adalah pengeluaran yang paling besar untuk kalau di urban gitu, maksudnya kayak kalau kita kerja di kota gitu ya kan banyak banget tuh ya semua promo dan hal yang lainnya lah gitu. Pada saat kita di rumah kan nggak begitu banyak kita temui lah gitu. Tapi kan akhirnya kita di push mulu tuh sama semua e-commerce dan semua online food dan lainnya lah gitu kan. Dan dari situ sebenarnya kita harus bisa wise tuh dalam menggunakan uangnya kita gitu. Karena kita tahu ada pemasukan yang tertekan, maka pengeluaran pun juga tertekan gitu. Semisal makan di rumah gitu.
yang makan di rumah diusahakan untuk bisa masak sendiri, ataupun kalau misalnya memang harus dibeli di luar yang mungkin harus catering misalnya gitu. Ya. Di mana ya catering bakal akan jauh lebih murah daripada lo pergi ke restoran gitu kan. Nah, hal seperti itu tuh yang harusnya kita bisa hitung tuh. Karena menurut gue gini sih, kayak asal kalau pemasukan kita dipotong gitu ya, tapi pengeluaran yang pasti kayak cicilan, lalu pengeluaran misalnya kalau buat anak SPP dan lainnya itu, dan listrik misalnya sudah dihitung dan gue masih ada lebihan nih. Berarti kan sebisa mungkin dengan lebihannya tersebut kita harus bisa bertahan hidup kan. Misalnya nih pada saat lagi pandemi, misal gaji 10 juta, dipotong 20% lah, jadi 8 juta. Maka dari situ kita harus ngitung dulu kan pengeluaran yang pastinya itu berapa. Pasti itu berarti kalau cicilan, lalu pengeluaran misalnya untuk kalau punya anak SPP, lalu apalagi listrik, telepon, dan hal yang lainnya lah ya. Dari situ berapa tuh jumlahnya gitu. Seharusnya tuh ada lebihannya nih. Karena kan walaupun ini akan tergantung lagi sama berapa kita dipotong gajinya lah ya. Ya mungkin ada beberapa potongan yang sampai 50% gitu. Di mana 50% tuh bukan lumayan lagi, itu gede banget tuh. Kemungkinan mungkin buat bulanan hidup aja udah agak susah tuh. Tapi kalau misalnya ini skenario yang pertama dipotongnya 20% atau enggak 30% gitu, maka dari sudah pengeluaran yang pasti tadi, sisanya berapa. Dari sisi tersebut kita coba tuh apakah masih bisa untuk menghidupi bulanan gitu. Dalam artian adalah misal buat makannya bisa diakalin nggak? Dalam artian adalah beli bahan-bahan mentah harus dimasak gitu. Lalu hal-hal yang bersifatnya konsumtif gitu kayak jajan-jajan begitu ya terus dihilangin misalnya. Kalau jajan gadget ya, Gok? Iyalah. Terus. Kalau kayak gini sih enggak. Kalau kalian lagi kayak gini sih ya secara wise harusnya kita tidak mengeluarkan uang yang tidak perlu lah ya. Karena permasalahannya kita pun juga nggak tahu sampai kapan kan. Itu hal yang paling menyeramkannya adalah bagian situ. Jadi harus bisa wise dalam pengeluaran uang. Kalau misalnya dipotong sampai 50% ya sama juga tuh pengeluaran yang pasti seperti apa. Lalu ada lebihan atau enggak. Kalau nggak ada lebihan berarti harus diambil dari mana nih? Kan bilangnya cuma 2 ya, either kita ambil dari tabungan gitu, sama kita harus cari tambahan gitu. Kalau ngambil dari tabungan, kita juga harus ngitung kan, dari kelebihannya itu sebenarnya berapa sih? Misalnya gini, tabungan kita punya 20 juta gitu, lalu defisitnya kita sekitar 5 juta, ya berarti cuma bisa bertahan sampai 4 bulan kan? Iya, bahkan 4 bulan lagi tersebut gimana? Apakah kita akan menggantungkan nasib ke masa depan, atau kita melakukan sesuatu gitu. Melakukan sesuatu berarti apa? Ya mungkin harus jualan apa gitu mungkin. Dan maksudnya berjualan pun kan juga di saat lagi kayak gini, kita pun juga bisa milih-milih kan kira-kira apa nih yang bisa yang orang bisa beli, yang kebutuhan sehari-hari gitu. Lalu sebisa mungkin yang kita pun juga nggak ngeluarin modal gitu ya. Mungkin dropshipper misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pun juga harus mengeluarkan modal, kira-kira mana nih bisnis-bisnis yang bisa apa namanya fast moving lah, bisa makanan gitu, makanan tapi pre-order misalnya modelannya kan sekarang jadi banyak banget kan yang modelnya pre-order kan, jadi ngumpulin uangnya dulu baru itu diproduksi baru akhirnya dikirim lah gitu, maka dia nggak mengeluarkan modal lah kasarnya gitu kan, secara main hour aja yang keluar. Jadi ya harus dihitung ulang memang sebenarnya secara pengeluaran gitu, dan harus diakal-akalin gitu emang sih, mana aja yang bisa dipotong gitu. Dan yang paling penting ya tadi sih nggak usah jajan aneh-aneh dulu gitu, soalnya kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Sebenarnya kalau ngomongin jajan tadinya kan kita bisa jajan kecil-kecil gitu ya, yang jajan-jajan yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, tapi jadi akhirnya perlu gitu jadi sekarang lagi begini ya kita jadi nggak usah lah gitu kan, jadi lebih memilah mana yang perlu mana yang enggak gitu kan. Nah kalau tadi kan lo bilang kalau uangnya 20 juta terus tiap bulan pengeluaran kita 5 juta berarti bisa bertahan 4 bulan gitu ya. Nah artinya kan kalau ada kebutuhan darurat dan sebagainya itu ngambil dari mana gitu kan. Nah mungkin jual aset lagi begini kan, jual mobil juga susah, jual apapun susah gitu kan, orang juga lagi sulit ya.
nggak mungkin juga gitu kan. Artinya ada sesuatu yang memang dipersiapkan, walaupun sebenarnya ada juga yang bilang gini, dipersiapin juga 10 tahun sebelumnya juga. Kalau kondisi begini terus, ya pasti lama akan tergerus juga. Tapi itu memang bisa terjadi gitu kan. Tapi at least kan lebih bertahan lebih lama gitu kan. Betul. Kayak apa sih sebenarnya gue yang kira-kira tips penting gitu bagaimana sebenarnya ya sebelum pandemi itu, atau memang nanti kan ketika nanti udah mudah-mudahan udah bukan new normal, bahkan udah normal lagi benar-benar kayak biasa, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan terutama di pandemi ini sih, kita bisa lihat mulai apa, apakah kita mulai alokasiin buat melakukan investasi, atau mau nabung aja, deposito aja, atau buat diputerin di bisnis dan sebagainya. Sebenarnya apa sih juga kira-kira yang bisa lo share tips-tipsnya nih buat teman-teman gitu loh. Sebenarnya tadi kalau ngomongin soal masalah misalnya defisit, lalu kita ngambil tabungan lagi, lalu misalnya kita punya aset gitu yang harus kita jual. Fun fact-nya adalah ada beberapa teman gue yang menjual asetnya pada saat lagi pandemi ini gitu, tapi kendaraan bermotor gitu ya. Dan itu di bulan April ya kalau nggak salah. Jadi 2 bulan setelah kita mulai pandemi ini dan WFH gitu. Dan ternyata bisa dibeli dengan harga normal lucunya dan cepet. Kok bisa? Jadi, makanya dia. Jadi kalau misalnya nih gue ngeliatnya adalah kayak gini. Kena pandemi, ekonomi turun, iya betul gitu. Tapi mungkin nggak semua apa ya sebutannya ya, nggak semua kelas ekonomi terkena juga gitu. Maksudnya pada saat memang secara ekonomi mungkin dia agak lebih di atas gitu, mungkin kelas menengah ke atas. Dia punya, dia pengeluarannya kurang, tapi secara tabungan misalnya dia punya banyak gitu, misalnya gitu. Dan di situ memang lagi ada kebutuhan untuk beli mobil, ya akhirnya ya udah beli aja gitu. Bahkan sebenarnya kayak ya itu ada hal yang paling terakhir sih untuk bisa jual aset ya. Makanya sebenarnya kalau di basic kayak financial plan gitu, lo masukin nilai aset tetap lo itu rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya itu lo masukinnya adalah harga BU. Kalau harga lo jual 70%, kejual nggak? Kalau kejual udah masukin harganya segitu. Gitu. Karena dari situ pada saat lo bisa masukin harga yang paling minimum gitu, kita bisa merencanakannya jauh lebih baik. Lah artinya adalah lo nyiapinnya paling worst case nih. Kalau gue jual mobil cuman kejual 60 juta gitu, kayak berarti gue bisa bertahan hidup sampai berapa? 12 bulan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata jualnya harga 70 juta, lo bisa 1,5 tahun. Ya alhamdulillah kan gitu. Makanya pada saat kita punya aset, pada saat kita menghitung ekspektasinya tuh jangan harga jual dulu sih menurut gue ya. Kayak harga rendah gitu. Nah itu ngomongin soal yang tadi. Kalau ngomongin soal masalah kayak tips, misalnya keadaan balik normal dan lainnya kayak gitu. Kan sebenarnya hal yang paling simpel adalah cash flow management dulu kan. Kayak pengeluaran bulanan kita lah. Hal itu yang mungkin nggak semuanya orang menghitung gitu. Dan dimana sekarang kayak hampir semua aplikasi tentang pencatatan pengeluaran tuh sebanyak itu. Bahkan ada beberapa bank gitu, kayak misalnya gue sebut satunya Genius misalnya gitu. Kayak Genius kan dia sekarang punya tuh aplikasi yang udah integrasi sama aplikasinya dia soal mencatat pengeluaran gitu. Jadi menurut gue hal yang pertama yang harus kita lakukan tuh menghitung pendapatan, lalu pengeluarannya berapa gitu. Dan pada saat mencatat pengeluaran itu lebih baik kalau misalnya memang kita mencatatnya beneran based on dari actions-nya kita gitu. Kalau mau yang bener-bener nyata gitu, mungkin dalam sebulan lu catat tuh setiap duit yang lo keluarin gitu. Dan makanya sekarang sebenarnya kayak lebih enak pada saat kita punya digital payment semuanya kita bisa akses kan sebenarnya. Apa sih sebenarnya pengeluaran kita gitu. Nah dari situ kita bisa lihat tuh pos-posnya berapa persen sih dari pribadi, dari buat keluarga, dari buat cicilan dan hal lainnya gitu. Maka dari situ kita bisa ngelihat secara benchmark nih sebenarnya kelebihan apakah udah aman gitu. Misal kayak hutang aja misalnya gitu, kayak hutang itu maksimal sebenarnya secara cicilan
secara benchmark-nya sendiri berapa? 30-35% kan. Dan apakah cicilannya lo itu lebih daripada itu atau kurang daripada itu gitu. Kalau misalnya memang lebih, nah berarti ada masalah kan di keuangan tersebut gitu. Lalu misalnya pengeluaran transportasi gitu. Transportasi kan sebenarnya kalau hidup di pinggiran habis itu harus pergi ke kota gitu dan commute, berapa pengeluarannya mungkin bisa 10%, 15% dari penghasilan gitu. Lalu misalnya pengeluaran buat pribadi gitu. Nah pribadi ini kan yang biasanya suka nggak kehitung banget lah. Orang suka terlalu lepas di bagian situ. Dengeran deh. Dengar dong. Dengar. Tadi lo kayak agak freeze, ternyata lo mematung aja biasa. Emang gue mendiam ini. Emang dengerin ini sampai seksama gitu kan. Oke, terus? Terus misalnya dari pengeluaran pribadi lah. Pengeluaran pribadi kan sebenarnya ini kita sendiri yang harus ngeset sih. Tapi kalau misalnya ngomongin range mungkin 20-40% dari pengeluaran bulanannya kita gitu. Lalu buat sedekah dan lainnya ya 5% sampai 10%, ya sisanya sebenarnya adalah pengeluaran kita yang lain gitu, untuk bantu keluarga, untuk rumah dan lainnya gitu. Dan biasanya sebenarnya yang kadang-kadang kita nggak bisa pegang itu adalah yang pribadi tadi gitu, jajan-jajan, belanja nggak lucu gitu, apalah gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi masalah kan. Nah ini sebenarnya bagian situ dulu, itu bagian yang paling susah gampang sebenarnya. Dari situ akhirnya kita bisa tahu nih kayak habitnya kita seperti apa setiap bulannya. Nah maka dari penghitungan tersebut harusnya kita, kalau keadaannya sehat, ya harusnya kita bisa ngelihat tuh ada saldo lah, ada kelebihan lah. Kalau misalnya memang ternyata kita tidak tidak mematokkan tiap bulan harus menabung misalnya gitu. Dari situ kita harusnya bisa lihat tuh, berapa sih sebenarnya sisanya sih gitu. Kalau ngomongin benchmark kayak gitu, rule of thumb-nya ya nabung berapa sih? Ya elah, minimalnya 10%, masa nggak bisa gitu kasarnya lah. Walaupun 10% tuh sebenarnya terlalu sedikit bahkan ya, kalau misalnya mau diomongin gitu. Tapi kalau daripada nggak ada, yang mendingan ada kan untuk nyimpen gitu. Dari situ baru tuh kayak ada beberapa tujuan-tujuan yang emang kan biasanya di kepala kan, kayak gue mau apa gitu. Tapi sebelum kita untuk mencapai tujuan yang kita mau, yang basic-basicnya dulu aja yang harus kita capai gitu. Ya paling basic adalah si dana darurat itu gitu. Dana darurat ya tadi kan permasalahannya pada kita lagi kena pandemi, jadi bisa dipotong, atau mungkin paling parahnya kita di PHK gitu. Nah kita harus bisa bertahan hidup dengan uang yang kita punya gitu. Maka ya pentingnya si dana darurat tersebut gitu. Ada beberapa rule of thumb-nya lah gitu, kayak misalnya lo single, dana darurat yang harus dimiliki adalah 4 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau udah menikah belum punya anak, 6 kali. Punya anak 1, 9 kali dari pengeluaran bulanan. Punya anak 2 dan seterusnya gitu, sampai 4, 5 yang lainnya. Itu 12 kali pengeluaran bulanan. Jumlahnya terdengarnya besar gitu. Tapi sebenarnya kayak ya itu target yang emang harus lo hit sebenarnya. Karena dengan ada target tersebut, lo bisa tahu nih, pada saat lagi kena pandemi kayak gini, lo bisa bertahan hidup berapa lama lagi sih sebenarnya. Kalau misalnya memang ternyata kehilangan pekerjaan itu. Dan menurut gue itu adalah tujuan finansial yang mandatori, paling mandatori sih sebenarnya. Tapi in reality gimana gue? Sebagai, ya mungkin lo pernah ketemu sama banyak orang gitu ya, udah berkonsultasi keuangan sama lo, salah satunya ya gue. Tapi kenyataannya dari yang tadi berapa kali sampai yang kalau nggak salah tadi anak 1 6 kali ya, karena kan kondisinya gue inget banget tuh, karena itu kondisi gue ya, anak 1. Nah, kenyataannya berapa banyak sih orang yang mengikuti rules itu, atau memang orang ya udah lo jalanin aja gitu kan? Ada beberapa orang yang ya memang gue ikutin the rules gitu, tapi berapa banyak atau banyak kan orang yang nggak ikutin rulesnya, follow the rulesnya, karena lagi-lagi ya kita bilang sih godaannya banyak. Sebenarnya sih kalau bilang yang ngikut, maksudnya yang pertama yang ngerti dulu aja nggak banyak ya soal masalah dan rulesnya tadi gitu. Habis itu pertanyaan berikutnya, tapi yang nabung banyak nggak gitu? Dari yang gue ketemuin gitu, ya ada yang nabung, tapi nggak jadi proporsi yang paling banyak. Yang paling banyaknya adalah ya keadaannya yang ngepas aja gitu,
hidup bulan demi bulan aja gitu. Dan kalaupun misalnya dia punya tabungan, mungkin ya tabungannya kalau mau dihitung mungkin kayak 1 kali atau enggak 2 kali dari pengeluaran bulanan dia mungkin. Jadi kayak cuman cukupnya segitu. Jadi ya itu permasalahannya kita hidup di kota sebenarnya gitu ya. Kayak semuanya ada gitu. Jadi akan jauh lebih mudah untuk ngeluarin uang dibandingin sama menyimpan gitu. Tapi dengan ngelihat dengan banyak edukasi yang sekarang dilakukan soal masalah financial literacy gitu ya, sebenarnya sekarang lebih enak lah ya, karena orang jauh lebih ngerti, lalu banyak banget aplikasi yang bisa ngebantu kita gitu. Kayak tadi misalnya buat expenses, buat investasi ataupun menabung pun juga sekarang udah banyak banget. Jadi mungkin ya sekarang awareness soal masalah financial literacy jauh lebih tinggi, orang yang berinvestasi pun juga jauh lebih tinggi gitu. Ya kayak salah satu fun fact-nya adalah pada saat sekarang pandemi gitu, datanya dari KSEI, Custodian Central Effect Indonesia gitu, dia yang lembaga yang mencatat lah gitu ya transaksi yang dilakukan di pasar modal gitu. SID itu kayak nomor unik investor baru gitu. Itu SID-nya meningkat signifikan pada saat lagi pandemi gitu. Dan itu membuktikan bahwa ya sebenarnya orang tuh tahu gitu, aware soal masalah investasi dan butuhnya financial plan gitu. Tapi harus kena gampar dulu aja. Karena itu hal yang paling mendasar sih, kayak yang gue lihat. Ya kalau ngomongin kayak klien-klien gue dulu gitu, mostly gitu ya, kegamparnya pas apa? Paling banyak pas punya anak. Pas punya anak mulai kegampar. Oh iya, itu gambaran paling gede lah. Kan pas lo punya anak kan ya pasti namanya orang tua seneng kan. Iya, tapi betul. Di sisi lainnya pun juga lo pasti akan memikirkan kayak, oke, gue punya tanggungan nih. Gue bisa nggak nih ngidupin anak gue? Dan itu adalah kayak gambaran yang paling gede. Intinya adalah kayak itu turning point biasanya buat suami ataupun istri ya. Biasanya pada saat udah punya anak sih gitu, baru memikirkan, ini gimana nih harus ngatur-ngaturnya gitu. bener banget sih. Jadi mulai pola hidupnya berubah, stylenya juga mulai berubah, karena tadinya punya uang untuk jalan-jalan gitu, jadinya uangnya untuk lebih ke yang membutuhkan untuk jangka panjang ya. Tadinya kan lebih banyak jangka pendek. Tapi ada juga sih memang mungkin nggak banyak gitu ya. Gue juga nggak tahu sih, mungkin di lingkungan gue atau di circle family gue tuh nggak banyak yang memperhatikan mengenai keuangan. Jadi yaudah deh, ada yang bilang gini, rezeki udah diaturan. That's true gitu kan. Tapi kan nggak mungkin lah kita dikasih akal pikiran, kesempatan untuk bertanya sama orang, untuk berpikir kalau kita nggak mau cari tahu gitu kan, bagaimana rezeki itu bisa coming. Nah, yang kedua ada juga yang gini, ya kan saya karyawan tetap ya, jadinya habis bulan ini, bulan depan ada lagi. Itu yang sering banget gue temuin, kayak ya udah deh, nanti bulan depan juga dapat koran gitu kan, atau enggak nungguin THR deh gitu kan, atau nungguin bonus akhir tahun. Terus ketika dia dapat gitu ya, kalau sering cerita sama gue, kalau ketika dia dapat, dia langsung beliin sesuatu barang yang bisa dikatakan kebanyakan yang gue tanya, mereka bilang itu bukan kebutuhan premier. Dia beliin bahkan sampai nyicil, kategorinya lifestyle gitu kan. Kalau beli mobil ya oke lah, tapi mobilnya apa gitu kan. Terus kayak beli laptop, oke gue beli laptopnya apa gitu kan, apakah gue mau beli yang spek paling bagus gitu kan, biar ya memang aktualisasi diri ya, setelah dia kerja sekian lama, dia mau menunjukkan bahwa ini loh gue bisa beli ini. Ada beberapa orang seperti itu, tapi tidak memikirkan cost-nya di belakang itu, dampaknya seperti apa. Bahkan ketika ditanya, lo punya backup nggak? Gue ada backup misalnya tabungan gitu kan. Nah, bener kayak lo bilang sih, berapa lama tuh tabungan akan bisa menjaga lo, apalagi kalau misalnya amit-amit ada sesuatu yang terjadi, misalnya keluarga kita butuh, terus ada yang sakit atau kitanya sakit deh gitu kan. Kan kalau kita sehat kan maunya banyak ya, kalau sakit maunya cuma satu, sembuh gitu kan. Bener. Akhirnya dibeli, bayar apapun udah pokoknya keluarin gitu kan. Tapi begitu kita sehat, kita nggak mikirin itu. Nah, sebenarnya banyak sih yang gue temuin melek
finansial itu mungkin di circle gue ya itu belum banyak, dan gue setuju yang lo bilang digital banking yang memang mendekatkan ke milenial agar mereka lebih paham apa yang mereka dapat dan berapa yang mereka keluarkan sehingga kebutuhan mereka tuh berapa. Nah, ngomongin investasi, ini kan keuangan ini berarti kan pentingnya berinvestasi gitu kan. Ada beberapa investasi nih kan, investasi di kesehatan, keuangan, perbankan, ada investasi yang bentuknya saham dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang ya kalau kita ngomong orang awam ya, kan orang awam bertanya sama ahlinya ya, Gugi Abdel. Nah, kira-kira nih Gu, investasi itu sebenarnya yang better lah, yang mungkin step awal lah untuk kita memulai either itu keluarga baru ataupun yang baru kerja. Kira-kira gimana sih gue melihatnya, stepnya? Oh, gue mulai dari sini dulu nih, 1,5 dulu, saya berkonsultasi ya. Ya, sebenarnya sih kayak tadi ngomongin soal masalah tadi circle keluarga yang nggak aware sama keuangan, yang mungkin di Indonesia secara kultur memang seperti itu kan, kayak suatu hal yang tabu gitu untuk ngomongin keuangan. Bahkan dulu ya nggak sedikit juga gue ketemu sama yang udah berkeluarga gitu. Ya usia masih muda, masih 30-an gitu, tapi secara mereka udah suami istri gitu. Tapi sama lain nggak tahu gajinya berapa, tabungannya berapa, nggak tahu juga. Maksudnya itu hal yang jadi kayak common di Indonesia secara kulturnya karena seperti itu. Yang sebenarnya jadinya buruk. Walaupun sebenarnya ya kayak misalnya ngomongin budayanya, misalnya Jawa Tengah gitu, orang Jawa Tengah gitu. Mungkin di sini ada yang pernah berpengalaman di mana orang tuanya pada saat anaknya lahir kan tahu nih anaknya, pokoknya karena kalau ini mengeneralisasikan misalnya gitu ya, kalau keadaannya masih di desa gitu misalnya ya, orang tuanya nggak sampai kuliah gitu, maka dia pengen anaknya sampai kuliah kan, nggak seperti orang tuanya gitu. Betul. Maka untuk bisa membiayainya gimana gitu. Ini orang Jawa Tengah, orang Jawa gitu nanam jati. Itu kan sebenarnya adalah produk investasi sebenarnya yang sudah dilakukan gitu dari zaman dulu gitu. Untuk nanti anaknya usia 15-17 tahun, jati bisa tebang. Jati bisa tebang, habis itu nanti ya hasilnya buat sekolahin anaknya gitu. Itu sebenarnya basic banget financial plan yang udah dilakukan sebenarnya. Walaupun habis itu ya sepanjangnya waktu gitu nggak jadi poin pengajaran lah. Dalam artian adalah kita selalu diajar untuk menabung gitu. Nah, rajin menabung pangkal kaya gitu misalnya. Iya. Tapi nggak pernah diajarin untuk gimana caranya ngeluarin duit yang wise. Nggak ada. Betul. Nggak ada sama sekali. Jadi pada saat kita punya uang gitu, misalnya kuliah gitu, kita kerja samping yang punya uang, ya dihambur-hambur. Terus pada saat bekerja pun juga sama gitu, dihambur-hambur aja. Karena nggak pernah diajarin juga kok tentang cara mengolah keuangan, gimana nanti ke depannya harus nyiapin tujuan-tujuan finansial yang akan kita dapat di depan gitu. Jadi itu hal yang paling basic lah gitu. Lalu misalnya balik lagi tadi soal masalah produk investasi gitu ya. Nah, yang sebenarnya nih yang common orang lakukan adalah biasanya langsung beli produk gitu. Bener banget tuh. Ada orang nawarin asuransi kita beli, ada orang nawarin investasi kita beli gitu. Ada teman nawarin bisnis kita chip in gitu. Tapi kita sebenarnya nggak tahu kayak uang kita harusnya diapain gitu kan. Betul banget. Itu sebenarnya sama aja kayak lu dari rumah nih. Lu tahu nih hari Senin misalnya lu mau ke kantor gitu. Tujuannya kan ada ke kantor. Habis itu kan lu tahu lewat mana. Fatmawati lurusin, Sudirman lurus nyampe gitu. Ke Tamrin. Lah kalau lu beli produk dulu tuh sama aja kalau dari rumah, lah Jagorawi enak kali ya. Jagorawi jalanannya lancar banget cuy. Tolnya paling cakep jalannya gitu. Tapi kan tujuan lu sebenarnya nggak ke Bogor gitu. Tujuan lu ke Tamrin. Dan itu biasanya kita lakukan tuh seperti itu gitu. Tapi apakah itu buruk? Ya sebenarnya nggak juga gitu. Karena lebih baik memulai dulu kan. Daripada kita nggak tahu sama sekali gitu. Tapi dengan adanya semua informasi zaman sekarang gitu, dan apalagi
financial literacy itu jauh lebih mudah dan semua semua toolsnya tuh ada lah gitu. Kayak untuk berhitung tuh semuanya udah free gitu. Lu bisa melakukan itu lewat Excel, lu bisa melakukan itu lewat kalkulator online dan apapun lah gitu, lu bisa menghitung. Dari situ harusnya kita menghitung tuh kayak tujuan-tujuan kita yang harus kita miliki apa aja sih gitu. Kayak tadi misalnya dana darurat. Oke, dana darurat butuhnya 9 kali. Kira-kira berapa tahun ya gue bisanya gitu ngumpulinnya. Misal setahun deh gue targetin gitu. Nah, apakah dari setahun tersebut dari saldo tabungan tersebut bisa mencapai nggak? Kalau misalnya ngepas banget, loh berarti ntar gue nggak bisa nabung buat yang lain dong. Oke, dipanjangin deh, misalnya 2 tahun. Oke, 2 tahun habis itu ada sisanya. Sisanya buat apa nih? Disitulah baru tujuan-tujuan finansial lain yang kita bisa hitung gitu. Misal, kalau yang single gitu, apa mau beli mobil misalnya, ya bisa aja gitu, hitung aja. Setelah dana darurat beli mobilnya berapa gitu. Misalnya kalau udah punya anak tadi, dana pendidikan anak misalnya gitu, kira-kira berapa tahun lagi sih? Dan apalagi sekarang kan secara informasi tentang harga biaya uang pangkal, SPP semuanya ada gitu. Lu cek di Urban Sama gitu udah lengkap banget gitu buat ngelihat dari ke mana yang paling murah sampai yang paling mahal gitu. Dan biasanya kalau soal masalah kayak pendidikan anak tuh yang gue ketemuin secara experience tuh kebanyakan pendidikan anak akhirnya jadi kayak lifestyle sendiri gitu. Kenapa? Karena pressure. Misal, temen gue anaknya di Mentari misalnya gitu. Mentari masuk ke National Plus atau udah internasional lah gitu, yang dimana uang pangkal berapa masuk TK mungkin udah 20 juta, 30 juta gitu kan. Kan dari situ sebenarnya kita udah bisa ngitung tuh. Dan apalagi sebenarnya kita udah bisa ngelihat nih, udah nggak ada internet sekarang nih. Setiap sekolah ini kan kelihatan nih dia berapa naiknya setiap tahunnya tuh. Berapa persen. 10%, 15% gitu, yang biasanya dana pendidikan itu naiknya jauh lebih tinggi dibandingin sama inflasi nasional gitu. Kayak inflasi 10 tahun terakhir ya, 2010-2020 itu average-nya di 4,8% gitu. Pendidikan bisa 2 kali lipatnya, di 10%. Gitu. Dan itu gak kejadian di Indonesia doang ya, di seluruh dunia pun juga seperti itu. Makanya kalau mau kasih contoh gitu, kayak lu sekolah mau di Eropa ataupun di Amerika, kalau mau kuliah harus student loan, karena nggak mungkin punya duitnya, kasarnya gitu. Nah, di Indonesia kan belum sampai level situ kan, tapi apakah mungkin sampai level sana, jadi akan lebih mahal? Ya bisa jadi gitu. Maka kayak tadi misalnya ada beberapa orang yang hidupnya day by day aja, karena mereka belum ngelihat nanti kebutuhan yang kedepannya sebenarnya berapa sih yang harus gue kumpulin gitu, supaya bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi yang harus dihitung adalah tujuannya dulu nih, kita mau apa, berapa lama, terus skala prioritasnya seperti apa gitu. Jadi berapa tujuan finansialnya, pertama dari uangnya dulu berapa, habis itu dihitung pakai future value gitu. Future value berarti apa? Kita menghitung kira-kira nih kalau harganya 10.000 sekarang, 5 tahun lagi harganya berapa. Nah, kan kita bisa masukin asumsi inflasi. Tadi asumsi inflasinya 4,8%. Ya tinggal googling aja future value kalkulator online gitu, udah masukin aja angkanya, ketahuan berapa. Dari situ kan sebenarnya kita tinggal kalau misalnya 2 tahun lagi dari 10.000 jadi 20.000, oke 20.000 bagi 2 tahun, oke gue jadi harus nabung 10.000 misalnya kayak gitu. Kan bisa kita hitung. Dari situ akhirnya tahu tujuan finansialnya, skala prioritasnya gimana, penting banget apa enggak gitu. Kalau misalnya gue nggak bisa mencapai, nggak masalah nggak, bisa gue mundurin nggak lagi, gue majuin, dari 2 tahun jadi 3 tahun gitu misalnya. Atau enggak, kalau tidak tercapai 20.000, 15.000 aja nggak ada masalah nggak? Misal kayak anak sekolah gitu. Oke, tujuan gue untuk sampai ke 20 juta 2 tahun lagi. Nah, kalau nggak sampai 20 juta terus gimana? Kan nggak mungkin anak lo tinggal kelas atau nggak masuk sekolah, kan nggak mungkin gitu. Jalannya adalah ya diturunin tingkat sekolahnya gitu. Yang dimana tingkat sekolah kan sebenarnya bisa mengikuti keuangan kita. Betul. Yang tidak bisa mengikuti biasanya adalah keinginannya kita gitu. Egonya. Karena sekolah kalau mau di rata-rata apa? Negeri gratis, swasta biasa, nasional plus, habis internasional kan. Internasional. Nah, itu kan setiap gap-gapnya itu tuh lumayan loh.
Itu gap-gapnya itu bisa naik 20 juta, 20 juta cuy. Semahal itu gitu kasarnya. Tapi kan di situ harus kita bisa ngitung kayak tadi gitu kan. Lo bisa berhitung kira-kira berapa gitu. Lalu scale prioritas itu penting karena tadi kalau misalnya memang nggak tercapai mau gimana seterusnya. Baru habis itu baru kita pilih produknya gitu. Kalau misalnya jangkanya pendek gitu, pendek dalam artian gue kasih range-nya gini aja nih. 1 sampai 3 tahun, terus misalnya 3 tahun sampai 6, 10 ke atas gitu misalnya. Misal 1 sampai 3 tahun gitu. Terus secara skala prioritas nih tinggi banget gitu. Ya pilihannya nggak banyak, cuman tabungan, deposito, paling mentok reksadana pasar uang gitu. Yeah. Dimana ya reksadana pasar uang itu underlying asetnya adalah deposito juga sebenarnya. Cuman kan bedanya deposito lo kena pajak final 20%. Yeah. Reksadana pasar uang masih belum kena pajak yang pajak final sebesar itu gitu. Jadi cuma segitu doang tuh. Tapi kalau misalnya kalau tujuan finansial gue 3 tahun lagi mau pergi ke Jepang gimana? Nah gue tanya lagi, balik lagi. Penting nggak buat lo? Nggak juga sih. Oh berarti gue boleh dong. Misalnya tujuan berarti gue pakai produk yang lebih beresiko. Ya silakan aja. Tapi pertanyaan ke diri lo adalah pada saat pakai produk keuangan yang lebih beresiko, maka ada probabilitas di mana return-nya akan tidak sampai gitu. Misalnya kita asumsiin, return-nya bisa sampai 15% nih Gi. Tapi secara faktanya misalnya cuma 10%. Terus akhirnya nggak tercapai angka tersebut. Nggak apa-apa nggak? Kalau nggak apa-apa ya udah dipakai aja, pakai produk yang paling beresiko. Misalnya kayak gitu. Jadi harus dicek juga tuh si intervalnya gitu. Misalnya sampai 3 tahun, tadi mentok sampai pasar uang, 3 sampai 6, lo bisa pakai reksadana pasar uang, pendapat tetap tuh underlying asetnya adalah obligasi gitu, untuk masuk gitu. 6 sampai 10, lo bisa pakai reksadana campuran misalnya, lalu 10 ke atas lo bisa pakai reksadana saham gitu. Nah, biasanya dari situ kan nanti kita bisa berhitung tuh produk mana aja nih yang kita bisa pilih gitu, dan kita bisa melakukan riset sebenarnya kan. Karena platform online untuk melihat datanya tersebut udah banyak banget gitu. Nah, tapi kan tadi kayak gue mau ngejelasin soal masalah jenis-jenis investasinya. Jadi jenis investasi kayak kalau mau diklasifikasiin gitu kan sebenarnya ada yang produk keuangan gitu kan. Produk keuangan dan market adalah yang ada di pasar modal lah, kayak saham, obligasi, terus tadi reksadana, dan yang lainnya gitu. Lalu misalnya sekarang ada peer-to-peer lending. Itu kan salah satu bentuk yang baru, peer-to-peer lending kan. Yang kalau kita bisa lihat secara bunganya lumayan menggiurkan banget gitu. Bisa sampai 20% gitu. Tapi itu juga sebenarnya tuh basic peer-to-peer lending itu mirip kayak jual beli saham juga gitu. Atau enggak, kayak kita beli obligasi juga, itu kan terhutang kan. Kayak sekarang small medium enterprise gitu bisa meminjam uang dari publik secara langsung dengan platform peer-to-peer lending tersebut. Dan kita sebagai investor, kita bisa ngelihat gimana kinerjanya dia, uang ini diapain sih nantinya gitu. Dan yang kerennya lagi dari peer-to-peer lending adalah yang meminjam duit nih jenisnya banyak banget gitu, secara occupation-nya dia. Dari mulai small medium enterprise yang biasa gitu, online shop pun juga ada, lalu kayak kalau tanipan gitu, kelompok tani bahkan, lalu kalau kayak Amarta adalah ya ibu-ibu, dia fokus ke ibu-ibu pedagang yang ada di rural areas gitu, dan kayak sambil berinvestasi sambil membantu sebenarnya kan untuk keekonomian negara inilah. Itu lending pun juga bisa jadi salah satu solusi lah. Hanya kan bedanya adalah kalau tadi obligasi, produk keuangan tadi yang di pasar modal, itu perusahaan-perusahaan yang udah established gitu kan, yang secara keuangan, yang secara manajemen udah jauh lebih baik lah gitu, walaupun nggak semuanya lah. Nah, lalu di sini peer-to-peer lending adalah kelompok yang jumlahnya jauh lebih banyak, tapi mungkin secara level manajemennya mungkin nggak sekeren, nggak sefasih yang tadi yang ada di produk keuangan yang pasar modal gitu. Tapi bukan berarti yang SME ini pun juga nggak bisa bayar cicilannya atau mereka malah bad debt, nggak juga gitu. Bahkan kayak misalnya salah satu ceritanya adalah misalnya uang teman pertama kali ada setahu gue itu mereka kan menyasarnya adalah di beberapa kota kecil di Jawa Tengah gitu kan, di Batang, di Rembang.
mana-mana lah kayak gitu. Dan mereka tujuan untuk meminjamkan uang untuk ke pedagang-pedagang gitu. Nah, kalau di dunia keuangan kan ada namanya NPL, atau nggak bad debt lah, non-performing loan gitu. Itu untuk masyarakat yang kelas bawah gitu, yang pedagang-pedagang tadi, mikro, UKM tadi, mereka kalau misalnya berhutang, secara behavior yang mereka, itu mereka harus bayar. Jadi mereka takut untuk nggak bayar. Karena kalau nggak bayar, tadi omongin sama tangga-tangga. Dan secara budaya sendiri pun juga mereka segitu memegang apa ya, kepercayaan gitu loh. Gue dikasih pinjem, jadi gue harus bisa gitu. Yang dimana sebenarnya kayak beberapa perusahaan besar gitu, yang misalnya ada beberapa skandal gitu, yang duitnya dikemanain, dimainin, habis manajemen akhirnya hilang gitu. Jadi sebenarnya nggak menjadikan SMI dan atau nggak UKM itu menjadi kayak, oh gue nggak percaya gitu, ya nggak juga. Lu bahkan bisa pada saat lu mau invest di sana, lu bisa ngelihat kan secara keuangannya mereka seperti apa, karena mau nggak mau mereka harus masukin tuh laporan keuangan dan lain-lain lah gitu. Loan itu peer-to-peer lending bisa jadi salah satu produk investasi selain pasar modal tadi. Yang paling terakhir adalah ya bisnis, apapun bentuk bisnisnya, mau jualan apapun gitu, itu kan juga bentuk investasi kan gitu. Dan nanti ntar gimana cara bisnis kan banyak ya, lu mau chip in doang, lo atau ownership, benar, atau enggak memang kita yang mau ngejalanin gitu, itu kan juga bentuk investasi gitu, yang bisa kita pilih gitu. Makanya sebenarnya pilihan investasi pada saat sekarang tuh banyak banget gitu. Tapi gimana kitanya gitu mengerti akan resikonya. Jadi yang paling penting tuh resikonya dulu, bukan untungnya dulu. Kebalik. Jangan sampai lu beli produk terus rugi, oh salah dong gitu. Enggak. Misalnya paling hal yang common yang terjadi, misal dulu gue misalnya beli asuransi gitu. Asuransi yang emang emang asuransi dan plus investasi kan biasanya unit link namanya gitu. Terus misalnya dijelasin gitu, kita breakdown. Oh ternyata misalnya si klien ini nggak butuh sebenarnya. Karena misalnya, asuransi kesehatan ibu nggak butuh karena dari kantor udah di cover dan cukup sebenarnya. Jadi seharusnya nggak perlu punya asuransi tambahan gitu. Lalu investasinya pun juga ibu bisa langsung direct aja ke produk investasi. Habis itu mereka akan menyalahkan produknya. Oh, gue dibohongin dong. Nggak dibohongin. Nggak ada yang bohong. Karena pada saat ditawarin, mungkin kita wajar aja lah kalau misalnya nggak ngerti, nggak semua harus ngerti gitu. Tapi kan bukan berarti kita nggak harus belajar juga kan. Betul. Misalnya kalau asuransi, lo dikasih polis tebelnya segini gitu. Berapa menit yang baca? Nggak baca, nggak habis juga. Nggak dibaca juga. Padahal ya, kalau lu baca gitu ya, semua asuransi dari yang segini, 3/4-nya tuh, itu sebenarnya isinya bakal sama aja untuk semua polis. Biasanya kayak gitu. Yang menceritakan tentang polis yang buat kita tuh kan cuma 1/4 doang lah, cuman 10 halaman, 15 halaman. Sisanya tuh udah general gitu. Kayak misalnya ngomongin 34 penyakit kritis tuh ciri-cirinya apa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang bohongin, dan tidak ada yang membohongi juga. Karena pada saat ada badan yang menawarkan investasi, mereka pasti akan ngasih lihat gitu. Ini loh keadaan keuangan gue, ini ilustrasinya seperti ini. Kadang-kadang orang suka lupa gitu. Pada saat disebutnya ilustrasi, itu bukan suatu kepastian. Kan ilustrasi namanya. Ngira-ngira pakai asumsi gitu. Jadi dengan banyaknya informasi kayak sekarang, nih gue ulangin terus-terus karena informasinya banyak banget sekarang yang udah ada di internet, jadi harusnya jauh lebih mudah untuk kita bisa belajar mengetahui setiap produk yang kita mau beli sebenarnya sih. Gitu. Kalau sekarang kan emang apa ya, zamannya misalnya era milenial dan sebagainya ya. Kalau dibilang masyarakat milenial itu warga milenial itu ya, atau kita milenial nggak sih gue? Masih ya, kita milenial ya? Masih ya? Itu kan 1 sampai 9. Dari 81 sampai 99, habis itu 2000 kan udah X ya. X. Nah, itu kan generasi yang saya bilang, apa ya, serba instan. Gitu. Jadi maunya instan, apalagi kalau ngomong masyarakat awam gitu ya, ngomongin soal investasi, ngomongin mengenai financial planning. Aduh, belakangannya gitu kan. Gimana caranya ngumpulin duitnya dulu. And then ketika orang udah ngumpul duitnya,
bingung tuh kayak kan. Nah, terus ketika aku mau investasi, gue maunya instan gitu kan. Tadi kan gue setuju sama lo yang di highlight bahwa risknya dulu gitu yang dilihat, bukan untungnya dulu, karena kan itu semua takes time lah gitu kan. Kecuali kita dapat rezeki tiba-tiba dadakan, misalnya dapat warisan jebret gitu ya, baru mungkin gede gitu kan. Tapi kalau nggak, sekali lagi bener, orang kalau pegang uang kecil aja nggak bisa kelola, apalagi uang gede gitu kan. Setuju. Jadi, aduh, baru pegang 100.000 aja udah habis dalam hitungan jam. Apalagi megang 100 juta gitu kan. Nah, dan adanya investasi ini kan menjadi satu pilihan buat semua orang, terutama yang memang punya kebutuhan. Balik lagi masing-masing punya behavior, lifestyle yang berbeda. Dan juga mengenal produk itu seperti apa. Ada produk investasi, ada yang kebanyakan orang Indonesia malas baca gitu ya. Ya nggak sih? Kadang-kadang kita ada, aduh, malas. Makanya selalu bilang, setebal ini. Asli gue kadang-kadang suka baca, kuisinya sama ya. Oh, yang ini personal buat gua, yang ini sih saya sama. Oke. Dan memang untuk apa ya, di era sekarang itu kan membaca itu bisa dibilang penting. Penting gitu ya. Tapi waktu kita untuk membaca itu jadi mengecil karena banyak distraction, ada yang main game, ada yang nonton YouTube, ada yang sebagainya. Makanya kan cara kita menceritakan bagaimana pentingnya finansial keuangan ini kan bisa lewat YouTube juga sebenarnya kan, dari media-media yang memang lagi banyak dikonsumsi gitu kan. Bahkan aplikasi apa, ada aplikasi yang investasi itu ya, yang memang juga punya apa ya, visualisasi kayak gamification. Jadi kalau lo nabung misalnya ada tuh salah satu bank, jadi yang digital banking, kalau lo nabung nanti makin rumahnya makin keren. Jadi kayak main game gitu kan, kalau main Tamagotchi gitu kan. Jadi sebenarnya apa ya, memvisualisasikan bahwa pentingnya menabung seperti ini loh, dreamnya gitu kan, plannya, walaupun belum tentu seperti itu. Nah, mengenai masalah investasi gitu kan, gue mau nanya, kan tadi kan dibilang produknya nggak salah gitu kan, produknya nggak salah, cuman timingnya mungkin. Jadi kan lo bilang ada berapa fase tuh, ada 0 sampai 3, 3 sampai 6 dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya baik lagi ya, gue bertanya secara general ya. Kebanyakan orang ngerasa, gue nanya beberapa teman dan yang mau udah jalan investasi, wah bodong nih gitu kan, wah inilah itulah. Sebenarnya kalau di Indonesia itu kondisinya gitu, sebenarnya apakah investasinya yang nggak clear gitu ya, atau orang yang nggak baca dengan seksama kayak tadi kan dibilang nggak mau baca, atau sebenarnya memang yang menawarkan tuh nggak clear juga, tanggung gitu loh. Kadang-kadang kan orang kalau nih linknya lo baca ya, yang mungkin yang interest dia baca, yang nggak terlalu interest ya udah dia nunggu, ya udah deh kayaknya ada uang lebih gue pakai well at the end kok kayaknya nggak untung ya. Sebenarnya bukan nggak untung ya, mungkin text time gitu ya, dia aja nggak paham algoritmnya atau berapa lama gitu kan. Nah sebenarnya kondisi di Indonesia tuh saat ini ya secara general itu yang bermasalah di mana gue? Orangnya sebenarnya ya paling gampang nyalahin orang ya. Paling gampang nyalahin orang paling gampang, karena ya paling gampang nyalahin orang. Kenapa? Karena masih banyak banget SMS penipuan deh misalnya. Kenapa SMS penipuan masih ada? Karena masih ada yang kemakan. Karena masih ada yang kemakan. Karena masih ada yang kemakan. Ya berarti ada orang yang tidak melakukan riset dulu. Itu kan hal yang paling mendasar sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya yang salahnya siapa, yang paling gampang jangan orang gitu. Terus tadi misalnya pilihannya, apakah salesnya misalnya tidak menawarkan secara jelas gitu. Ini namanya sales kan nawarin produk yang paling bagus lah, nggak mungkin jelek-jelekin kan. Nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa nyalahin dia juga gitu. Yang di sana harusnya kita sebagai calon pembelinya yang harusnya lebih kritis. Benar gitu. Karena ngomongin investasi bodong itu kan, nah bodongnya apa dulu nih gitu definisinya gitu kan. Kayak yang paling pertama kita lihat adalah sebenarnya bisnis modelnya kan. Bisnis modelnya masuk akal nggak tuh, lu bisa ngasih return misalnya 25% per bulan misalnya gitu. Gede banget gitu. Kan patokannya orang pasti bunga deposito kan. Iya. Bunga deposito kayak berapa sih sebenarnya, kayak sekarang SBI udah turun lagi gitu. Ini gue kasih contoh gitu misalnya. Bank Mandiri rate yang paling baru aja itu 4,3%, 4,38% lah untuk 1 tahun gitu. Terus dipotong pajak final
cuman jadi 3,5% bunga deposito, kan patokannya gitu pasti kan, wah Iya. gede dapet bunga deposito gitu, berarti bagus nih, berarti menguntungkan nih. Oh iya benar, gitu, berarti emang lebih besar menguntungkan. Tapi kita harus lihat resikonya kan. Lalu yang paling mudah sebenarnya adalah kita bisa ngelihat dari benchmark yang kedua gitu. Benchmark yang kedua adalah dari obligasi aja gitu. Obligasi swasta misalnya gitu. Misalnya Astra mengeluarkan obligasi dengan return atau enggak kupon atau enggak yield gitu bahasanya, misalnya dalam 1 tahun adalah misalnya 12% gitu. Kita hitung, 12%, lalu pajak finalnya dari obligasi adalah kan 15%. Maka netnya adalah setahun 10% gitu. 10%. Maka per bulannya berarti sekitar coba cuman langsung dihitung nih. Last count nih. 0,8% doang gitu. Maka Ya, pada saat ada bentuk investasi yang menawarkan lebih daripada 0,8%, nah kita harus bertanya tuh, kenapa bisa lebih besar gitu? Apakah itu memang lagi naik? Apakah memang lo secara bisnis model itu baru yang bisa nge-disrupt dari pasar yang sebenarnya ya di 2020 gini udah nggak ada suatu hal yang baru banget juga, nggak ada. Semuanya cuma tinggal memodifikasi aja kan. Tapi apakah dengan memodifikasi bisa menaikkan jumlah return jauh lebih tinggi? Kan sebenarnya nggak juga gitu kan. Betul. Jadi ujung-ujungnya lagi adalah ya harus nge-research dulu secara bisnis model apa. Dengan tadi yang paling gampang adalah ya patokannya pakai obligasi aja gitulah. Kalau misalnya udah lebih dari 0,8 atau ambil round up deh ke 1 misalnya. Kalau ngasih bunga di atas 1%, nah kenapa nih? Kok bisa sih di atas 1%? Kok bisa melebihi dari kemampuan perusahaan-perusahaan besar dalam mereka ngasih keuntungan ke investornya gitu. Jadi ujung-ujungnya sih memang harus ngeriset dari si bentuk investasinya sendiri. Walaupun gue punya rumus ini, kayak premisnya gue adalah gini. Misalnya gue sendiri gini, gue tahu nih ini investasi bodong gitu. Misal yang gue tahu adalah ini salah satu kasus yang emang udah ketangkap juga orangnya, itu Koperasi Pandawa. Pandawa itu adalah bentuk koperasi simpan pinjam yang dimana mereka membiayai pedagang-pedagang yang ngebuat stolnya dia tuh di depannya Indomaret sama Alfamart yang jualan jus, yang jualan gorengan. Nah, orang-orang itu dibiayai oleh si Pandawa inilah. Jadi kasih kredit gitu. Nah, sebagai kita investornya itu dapat returnnya gede banget. Gede itu kalau nggak salah ya. Ini bukan gue tapi teman gue waktu itu. Itu mereka tuh 1 kali putarannya gitu. 1 kali putaran tuh kalau nggak salah sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah. Lalu uangnya itu minimal kelipatannya 25 kalau nggak salah. Itu dalam 6 bulan tersebut mereka bisa kasih return sekitar 25%. Sebulan? Enggak, 25% 6 bulan. Gue lupa lah ya, apa 20 bulan atau enggak 25% per 6 bulan. Pokoknya gede banget lah. Habis itu, dari situ aja gue tahu nih, oh ini ada nggak beres pasti, karena gede banget kan. Iya. Terus gue tanya sama temen gue, ini Koperasi Pandawa ini udah berapa lama? Udah setahun jalan, yang punya pensiun-pensiunan ini, gini gitu. Karena kalau investasi bodong kan gitu kan, based on dari reference saja kan. Iya. Gitu. Terus kita percaya lah gitu. Terus gue bilang gitu, lu udah berapa kali putar? Sekali gitu. Patokan gue sih gini sih. Ini sebenarnya tidak untuk diikuti gitu. Kalau ini diikuti tapi kayak menurut gue jangan taruh duit yang emang mau dipakai, ini benar-benar harus duit hilang aja, kalau hilang ya udah gitu ya. Kalau gue selalu berpikirannya gini sih. Kalau ini si investasi bodongnya udah jalan setahun, berarti dia bisa tuh muterin duitnya tuh, masih bisa tuh. Si Ponzi scheme-nya dia masih bisa jalan tuh setahun. Lu masuk tahun kedua lo tahu ada kayak gini nih, udah jalan setahun nih, good nggak ya? Kalau punya duit sisaan banget, itu sebenarnya kayak menurut gue kayak cobain aja gitu, masuk sekali gitu. Tapi habis itu ya udah gitu. Karena ujungnya adalah gini sebenarnya sih, kayak berinvestasi itu kan sebenarnya mengenali resikonya kita kan. Makanya pada saat
kita mau berinvestasi di pasar modal, kita harus ngisi questionnaire-nya dulu kan. Apakah kita itu konservatif, moderat atau agresif gitu. Kenapa Benar. kita harus mengerti produk tersebut gitu? Karena misalnya gue nih menjadi investasi, ini ada reksadana loh. Nah, bunganya nih, return-nya nih secara historical 1 tahun bisa 80% misalnya. Tapi karena saham fluktuatif banget, bisa jadi minus gitu. Lo mau apa enggak gitu? Misalnya orang nih mau nih beli nih, terus tiba-tiba tahun depannya minus, terus dia marah-marah nuntut gitu. Lah kan lo kan udah melakukan due diligence dulu gitu sebelumnya, dan lo tahu bahkan kayak secara profil resiko lo tuh konservatif, bukan agresif. Makanya tujuannya profil resiko adalah seperti itu. Maka yang dilatih salah satunya adalah dari investasi adalah kemampuannya kita secara psikologis, ini selain dari finansial kita, secara psikologis menerima keadaan di mana tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Betul. Dan kita 15% tiba-tiba besok 10% terus gimana? Mau cut loss, mau tambah, diemin atau apa? Nah, jadi sebenarnya kayak mencoba untuk beberapa model investasi menurut gue jadi sangat penting gitu. Dan nggak usah gede-gede juga, ya kecil-kecil aja dulu. Kecil-kecil ya tergantung dari uangnya berapa ya. Tapi menurut gue sih untuk bisa tahu secara impracticalnya gitu harus banyak lain gitu. Dan menurut gue percobaan investasi yang paling besar deg-degan adalah ya kita bisnis sendiri gitu. Jadi harusnya pada saat kita udah punya bisnis sendiri gitu, toleransi terhadap resikonya kita udah mulai ketahuan tuh dan udah mulai settle tuh. Karena kita tahu kan kayak ada ketidakpastian di depan gitu. Dan kita sendiri yang bisa mengatur nih maunya gimana gitu. Jadi menurut gue kayak ya kenali resikonya dulu aja, diri lo sendiri tuh apa sih sebenarnya gitu. Makanya juga sebenarnya kalau tadi kan ngomongin soal bodong-bodongan, sebenarnya itulah pentingnya peran kita bertanya sama seorang konsultan gitu kan. Ya kita kalau misalnya kita nggak mampu atau nggak punya waktu untuk belajar sendiri, ya memang nggak ada salahnya bertanya gitu kan, atau pakai jasa konsultan, biar kita juga bisa tahu gitu loh. Jangan nanti ujung-ujungnya iya, terus at the end tahun kedua lah kok begini gitu kan, tahun ketiga ya ikut lagi kok begitu. Nah memang ya kita sekali lagi memang punya kapasitas belajar dan waktu untuk memahami itu beda-beda gitu kan. Nah memang isinya kalau gue lihat sih pentingnya punya pembelajaran base-nya, dan yang kedua punya bertanya sama orang yang tepat gitu kan. Kan ada salahnya bertanya dulu. Begitu kita tahu, apalagi yang kayak konsultan keuangan gitu lebih paham dengan marketnya. Kayak tadi tiba-tiba, wah ini gue tawarin nih gede gitu kan. Pasti kan muka datang senyum gitu. Gue tawarin gede nih, atau enggak gue udah invest nih gede loh, bunganya segi segala macam. At the end resiko tidak memahami dan tidak berkonsultasi, jeblok di belakang ya, nanti jangan salahin gitu loh. Yang lucu dari orang sebenarnya tuh kita tuh kayak gini sih, kita tuh lupa ya kalau misalnya kita tiap hari pun juga udah melakukan itu. Kita pergi ke orang yang lebih ngerti. Misal paling gampang nih, paling standar cuci mobil ya misalnya gitu, cuci mobil. Lu bisa ngerjain sendiri, lu tahu caranya. Bahkan kalau lu nggak ngerti, lu tinggal YouTube gitu. Lu ngerti caranya. Tapi males dan nggak ada waktu alasannya. Lu pergi ke tukang cuci mobil gitu. Tapi untuk kebutuhan yang sebenarnya sifatnya yang krusial untuk diri sendiri, yang satunya adalah finansial, itu kadang orang nggak melakukan itu. Itu dia. Untuk hal yang kecil dia lakukan, untuk hal yang lumayan krusial itu dia lakukan gitu. Kenapa? Karena nggak tahu, karena apa banyak mungkin ya gitu. Kayak halnya misalnya, kayaknya mahal nih gitu, nanya aja belum misalnya gitu. Kayak menurut gue tuh hal yang paling simple sih, yang biasanya orang tuh suka lupa bahwa keadaan default aja apa-apa kita pergi ke ahlinya, sakit ya lo ke dokter gitu, bukan ke dukun zaman sekarang gitu misalnya. Dan itu kadang-kadang suka lucu aja sih bagian situ. Apalagi yang kadang-kadang sering kejadian gini kok, hanya belajar berapa hari di YouTube, nonton segala macam satu aplikasi yang kita sering lihat lah di anak-anak muda gitu ya, main grafik naik turun gitu ya. Nah terus iklannya kan di mana-mana tuh, menyasar ke anak muda. Main kan tuh tak tok terus ngeliat reviewnya, saya sudah berhasil setelah bermain, ini buktinya gitu kan. Dan akhirnya orang mencoba kan, dari uang
ya berapa 50.000, 30.000, terus mulai lagi bisa nih 50.000 segala macam. Jadi dari awal coba-coba iseng berhadiah sampai akhirnya niat banget, tapi tidak Ya. Artinya semakin jauh dengan mengenali resikonya. Itu. Betul. Akhirnya uang tadinya uang sisa gitu ya. Jadi uang pribadi diambil, uang tabungan diambil. Ujungnya, wah ini bohong nih. Wah ini begini nih, bad review. Padahal sebenarnya ya itu ada kapasitas di mana kita belajar sendiri bagus gitu kan. Tapi memang sekali lagi juga harus didampingi sama orang yang berpengalaman. Salah satunya ya yang memahami di bidang itu kan. Betul, karena sebenarnya gini juga sih, Nda, kayak butuhnya orang ketiga gitu ya. Itu bukan berarti kayak apa namanya, gue udah ngerti jadi gue nggak butuh. Sebenarnya bukan itu juga alasannya gitu. Menurut gue ya hal-hal yang paling mendasarnya adalah butuh orang lain yang bisa ngelihat dari kacamatanya yang lain gitu. Misal gitu, contohnya adalah gue tuh punya dulu gitu ya, beberapa klien gue yang dulu tuh, gue inget banget satunya adalah dia itu yang kayak kayak head-nya gitu yang untuk mengatur investasi di jam sostek gitu kan. Jam sostek kan banyak tuh ambil semua iuran dari seluruh pegawai di Indonesia kan. Tersebut kan diputerin kan. Ditaruh di obligasinya apa, kalau ditaruh di depositonya mana gitu. Dia melakukan itu untuk keuangan si jam sostek secara besar gitu. Tapi dia masih butuh ada konsultan gitu. Karena sesimpel kalau gue ngeliat sendiri, gue nggak tahu bener atau enggak nih, gue ngerti gitu. Tapi gue butuh orang lain yang ngeliat gitu. Atau waktu itu misalnya kayak gue juga punya klien yang dia udah senior partner gitu di EY kalau nggak sampai KPMG gitu. Secara akuntansi gitu, secara corporate finance gitu dia ngerti gitu. Bahkan dia kasih lihat nih, gue udah punya plannya loh kayak gini. Tapi menurut lo gimana? Bahkan orang-orang yang mengerti sebenarnya ya, mereka punya ilmunya pun juga mereka butuh orang lain gitu yang ngelihat gitu. Ya kayak dokter pun juga mereka butuh dokter yang lain juga untuk memeriksa kesehatan mereka gitu. Jadi menurut gue sih kayak bukan cuman kayak nggak ngerti abis itu ya udah gue butuh, tapi menurut gue lebih ke arah ada orang lain yang ngeliatin secara helikopter view dengan apa yang lo lakukan, ini udah bener, udah sesuai apa belum nih dengan keadaan lo gitu. Menurut gue sih objektifnya lebih ke arah situ sih. Betul sih. Memang pentingnya interaksi gitu kan biar punya dua sudut pandang sehingga hasilnya pun balance, nggak terlalu agresif ataupun ya sebaliknya. Nah, ngomongin investasi nih Gue, pasti nggak jauh-jauh sama riba nih gitu kan. Ya banyak lah yang ngomong, investasi itu kan riba, ini kan nggak baik dan sebagainya. Ya riba itu sendiri aja belum tentu semua orang paham. Tapi dari sudut pandang lo gimana sih Gue ketika mendengar bahwa investasi adalah riba? Ya nggak semua orang berpikir, tapi mungkin some people berpikir. Dari lo gimana? Sebenarnya sih yang paling mudah kayak gini sih kalau ngomongin riba atau enggaknya ya. Sampai saat ini kayak secara produk investasi sendiri gitu ya, ada jenis produk namanya reksadana syariah gitu, secara jenis gitu. Reksadana syariah yang dimana mereka diawasi sama Dewan Pengawas Syariah DPS gitu. Yang dimana DPS tersebut adalah ya kumpulan orang-orang yang memang mengerti secara fikih gitu ya. Permasalahan tentang masalah keuangan ini gitu. Jadi kumpulan Dewan Pengawas Syariah ini tuh pun juga mereka jadi tugasnya adalah melihat nih, mereka ada yang namanya yang mereka lihat adalah saham-saham atau enggak obligasi-obligasi yang emang ditawarkan dari pasar modal. Mereka akan nge-assess mana aja nih yang termasuk yang bisa diperjualbelikan dan masuk ke peraturan-peraturan yang syariah gitu. Dan dari situ sebenarnya ada beberapa hal nih. Ini gue sampai coba ngebuka gitu secara detail sebenarnya apa aja sih regulasinya, lalu secara jenis gitu. Jadi itu secara jenis sendiri mereka akan ngelihat tuh prinsip syariahnya apa aja gitu. Maka ada beberapa hal di mana perusahaan ini akan dilihat gitu. Misal gitu, ini ada beberapa poin gitu. Kayak pertama ada tidak melakukan kegiatan usaha seperti misalnya perjudian, kayak gitu.
mereka nggak masuk gitu. Minuman Atau keras. misalnya betul, terus perdagangan dan penawaran permintaan palsu jadi bodong gitu kasarnya. Nah, Rokok juga nggak masuk gitu. betul. Dan sebenarnya masuk juga di sini jasa keuangan ribawi, bank berbasis bunga. Atau nggak perusahaan yang berbasis bunga. Makanya kenapa kayak sekarang lembaga keuangan pun juga ada yang berbasis syariah gitu kan. Asuransi syariah, lalu bank Ya, punya syariah gitu. Lalu jual beli resiko gitu, di mana tidak ada kepastian dalam hal tersebut gitu. Lalu yang misalnya memproduksi barang-barang haram ya, misalnya kalau perusahaan yang tersebut mereka ngeproduksi daging babi jadi nugget misalnya, itu nggak boleh, misalnya gitu-gitu lah. Jadi sebenarnya kayak secara pasar modal pun juga ada yang mengatur sendiri gitu soal masalah kesyariahnya dari si produk tersebut gitu. Maka kalau misalnya masih ada yang tidak merasa aman dengan tapi tetap aja tuh investasi itu berarti riba, ya nggak masalah juga, tuh masalah keyakinan ya. Hanya gitu secara impraktikalnya gitu ada kok produk-produk yang sebenarnya investasinya secara syariah gitu. Nah, syariah pun sendiri jenisnya pun juga dari mulai pasar uang, pendapatan tetap, campuran sampai yang saham pun juga ada yang syariah juga gitu. Dan bukan berarti yang syariah nggak menguntungkan dan jelek performance, nggak juga kok gitu. Dalam keadaan COVID kayak gini ada beberapa reksadana syariah yang secara performance bagus banget sebenarnya gitu. Jadi tidak menjadikan kayak syariah sebagai golongan sendiri yang memang ya karena kita beriman jadi hasil jelek nggak apa-apa, ya nggak juga sebenarnya. Itu nggak jadi apa namanya ya, nggak jadi beda sendiri gitu. Bahkan sebenarnya ada rasio-rasio keuangan gitu ya yang lihat juga gitu dari si Dewan Pengawas Syariah ini, misalnya kayak debt to asset rasionya gitu nggak boleh lebih dari 45%. Lalu kalau misalnya perusahaan ini ada pendapatan bunganya, itu pendapatan bunganya sendiri, misalnya kalau perusahaan punya reserve money gitu kan, terus dia naruh di obligasi apalah gitu yang emang kasih bunga ke kita gitu. Nah, bunganya itu nggak boleh lebih daripada 10% dari pendapatan lainnya. Jadi sebenarnya secara rasio keuangan pun juga mereka pun juga udah ada tuh peraturan-peraturannya. Jadi menurut gue sih ya aman sih gitu kalau ngomongin soal masalah si kesyariahannya gitu ya. Dengan adanya ini bisa ngebantu banget gitu. Tapi ya balik lagi kan, masalah riba kan emang masalah keyakinannya masing-masing aja kan. Ada susah tuh kalau mau didebatin gitu. Bener. Jadi sebenarnya udah ada produknya yang syariah itu dan diawasi juga. Jadi mengenai investasi riba dan sebagainya lebih baik ada baiknya mengenali dulu, mempelajari dulu, membaca dulu. Dan sekali lagi syariah itu bukan terlihat tidak. Memang ketika disandingkan yang syariah dan non syariah terlihat agak sedikit jomplang ya. Kan orang berpikir ke depan, yang ini lebih menguntungkan, yang ini enggak. Jadi syariah itu terlihat kayak tidak menguntungkan, tapi sebenarnya kalau kita makin baca lebih dalam, bukan untuk mungkin secara besarannya beda gitu ya. Tapi sebenarnya baik lagi cukup gitu loh. Kan yang kita kejar itu bukan besarnya, besar nggak bisa dikelola juga percuma, tapi cukup. That's it gitu kan ya. Betul banget kayak gitu. Dan sebenarnya kayak syariah itu pun juga secara prinsipnya sendiri kan menjunjung tinggi keadilan kan. Jadi nggak ada salah satu yang menerima kerugian, jadi harus dua-duanya yang punya probabilitas yang menanggung kerugian tersebut gitu. Jadi bukan resikonya yang ditransfer, tapi resikonya yang ditanggung bersama gitu. Kan sebenarnya prinsipnya keadilan itu kan bagus sebenarnya gitu loh. Jadi bukan berarti kayak semua jadi riba juga gitu. Ya tergantung dari produknya lagi apa sih. Ya, setuju sih. Nah, berarti kan produknya udah ada. Terus masalah dari riba juga ya harusnya udah bisa dipelajarin ya dengan produk yang ada sekarang. Terus juga bagaimana perkembangan investasi di kala pandemi dan sebagainya. Nah, buat teman-teman yang memang yang masih bingung-bingung dalam finansial keuangan, mulailah membuat sendiri gitu kan. Sebenarnya saya pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, saya mau butuhnya apa gitu kan. Apalagi yang kayak lo bilang turning point udah mulai 30 atau yang memang baru punya anak, memang secara finansial akan berubah, secara lifestyle agak sedikit berubah. Nah, mau kaya sekali apapun kalau lifestyle juga ya
tidak bisa memilah mana yang prioritas mana yang enggak, dan pentingnya investasi itu menjadi apa ya, kesekian gitu ya, bahwa investasi belakangan lah gitu kan. Nah sebenarnya ada banyak manfaat sih dengan kita berinvestasi, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju jadi lebih tercapai. Nah memang yang gue guys bawain memang itu sih, nggak semua orang bisa ngerjain sendiri, memang dia bisa bikin Excel sendiri pengeluaran. Memang ada yang pede di sharing, ada yang nggak pede gitu ya. Utangnya cicilannya kelihatan gitu ya. Nah memang pentingnya ada konsultan atau kita bertanya sama orang yang satu pandangannya cukup mengkritisi, itu ngebuat kita jadi lebih paham sebenarnya arah kita mau kemana. Kayak lo bilang, kita dari sini nih mau ke kantor lewat mana gitu kan, intinya goalnya sampai gitu kan, mau jalannya lewat mana dia nggak tahu nih, sini. Cuman kadang-kadang ya namanya jalan suka nyasar karena macet gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau di jalan tuh butuh pembimbingnya Google Map biasanya gitu. Macet belok kanan gitu. Nah sama kayak keuangan, ketika kita ngerasa macet, disitulah peran di mana konsultan keuangan juga bisa membantu untuk mengarahkan, yuk kita cari jalan yang lain gitu kan. Karena ada banyak jalan menuju kesuksesan, tinggal kita mau bertanya atau enggak. Itu yang memang yang gue tangkap dari apa yang kita tangkap. Dan sebenarnya juga ndak kayak gini juga sih, kayak misalnya kita ngelakuin investasi sendiri gitu, dan misalnya pilih produk yang salah akhirnya rugi gitu. Sebenarnya itu malah menurut gue harus terjadi sih, karena baik lagi dalam pembelajarannya learning cost gitu. Kayak dari klien-klien gue yang ketemuin kayak gitu, itu banyak banget yang udah melakukan, yang udah membeli produk dan akhirnya salah gitu. Dan pada saat rugi dong, rugi iya betul dalam sisi finansialnya. Tapi itu sebenarnya adalah ya learning cost-nya kita gitu. Itu learning cost-nya kita untuk belajar gitu. Nah, sebenarnya pada saat ada konsultan adalah sebenarnya untuk membantu supaya learning cost-nya itu nggak makin gede aja gitu. Betul. Nah, sebenarnya bagian situnya kan. Betul. Dan pasti ada rugi, pasti ada gitu kan. Karena kalau nggak ada rugi nggak ada untung. Untung nama orang benar. Nggak semua produk bakal untung juga kok. Iya, walaupun nama orang nggak ada, mungkin ada yang namanya untung tapi nggak ada namanya rugi. Kasian. Ya betul juga. Kalau nama anak dikasih rugi ya dia rugi. Ya, rugi awan gitu. Mungkin ada loh. Coba kita googling. Kalau untung kan banyak. Iya, untung dermawan gitu kan. Coba kalau namanya rugi, walaupun kenyataannya kalau nggak mungkin lo bisa untung kalau nggak ada rugi. Iya, nggak ada sih gue googling rugiawan, nggak ada yang keluar sebenarnya. Nggak ada. mungkin kalau dia jadi investor kasihan gue namanya, nanti jadinya nggak rugi nih. Jadi sial gitu. Benar. Dia kalau dia punya bisnis jangan dia yang pitching ke investor. Soalnya udah meragukan dari namanya. Atau jangan jadi nama PT ya, nanti jadi beneran rugi. Iya, jangan nama doa. Iya, nama doa, ada harapan. Nah, terakhir nih gue kita udah ngobrolin panjang lebar mengenai keuangan, dan jujur gue memang gue bukan orang yang sangat dalam, tapi gue interest dengan belajar mengenai keuangan, karena ya kita apapun dalam kehidupan kita pasti ada berhubungan dengan keuangan. Jadi pentinglah bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita mengatur keuangannya. Dan gue setuju sih beberapa poin yang tadi lo bilang, mengenali resikonya sebagainya, karena kan setiap orang beda-beda resikonya, lifestyle-nya, penyakitnya, keturunannya, keluarganya, kondisinya, sebagainya. Nah, highlight-nya kira-kira kalau bisa pesan nih gue buat teman-teman yang mendengar, yaitu milenial ataupun yang memang sudah cukup umur, kira-kira apa sih pesannya dikala kondisi seperti ini, pandemi ataupun post pandemi, sebenarnya apa kira-kira yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman nih? Iya, pertama adalah si cash flow management itu kunci ya, itu nafas kan soalnya itu cash flow itu. Berarti kalau cash flow itu akan berkaitan erat dengan lifestyle kan berarti. Soalnya kayak maintain lifestyle itu menurut gue jadi kunci itu. Yes. Jadi kunci kenapa? Karena makin bertambah umur dan insya Allah secara pekerjaan penghasilan makin meningkat gitu, ya bukan kita nggak boleh menaikkan lifestyle kita, ya boleh, tapi harus dihitung juga gitu. Kenapa? Karena
ada yang di ujungnya itu kalau kita kerja ya, dan di ujung adalah pensiun gitu ya, walaupun mungkin setelah pensiun ada bisnis atau apapun. Karena setelah pensiun itu kan ada ketidakpastian setelah itu gitu. Yes. Maka sebenarnya kalau kita kerja sampai akhirnya pensiun gitu kan adalah mengumpulkan uang supaya pada pensiun kita bisa hidup lebih enak gitu lah. Yeah. Nah, cash flow management itu jadi hal yang penting. Kuncinya adalah masalah diri dan lifestyle-nya. Lalu yang kedua adalah tadi sih, yang paling penting adalah memiliki dana darurat tadi. Menurut gue itu yang mandatori untuk dimiliki sama semua orang lah. Setelah punya dana darurat gitu, yang penting itu satu, terus barulah tujuan yang lain gitu. Kayak tadi misalnya pensiun, lalu udah punya anak, berikan anak, punya rumah, dan lain halnya lah. Di tujuan finansialnya pun juga kita harus catat gitu, apa aja sih yang kita mau gitu. Karena gue yakin masih banyak juga orang yang dimana punya tujuan, ada di angannya dia, tapi nggak dicatat, nggak ditaruh di dalam satu bentuk dokumen atau enggak, ya cuma di kepalanya doang. Tapi kalaupun juga ditaruh di kepalanya doang, tapi nggak dihitung juga. Kayak ya gimana nanti aja gitu, ya kan nggak bisa gitu kan. Nggak tiba-tiba punya rumah 5 tahun lagi, gue berharap dapatkan gitu, ya kan nggak. Kalau nggak ada warisan gimana, misalnya gitu kan. Yes. Ya, dan finansial itu jadi penting. Yang ketiga ya sebenarnya coba untuk belajar untuk cari tahu soal masalah produk-produk keuangan yang ada sih, nggak cuma investasi doang. Proteksi yaitu asuransi pun juga itu sangat penting karena itu adalah fondasinya kita semua. Dalam hidup gitu, kesehatan jiwa, lalu asuransi umum dan lainnya lah. Jadi menurut gua kayak yang paling simpel ya 3 hal tersebut gitu. Cash flow, habis itu tujuan finansialnya mau apa, sama kenali si produknya tersebut gitu. Karena punya tujuan finansial dan kenali produk itu akhirnya jadi tahu secara profil resiko gitu, lu sejauh mana nih bisa toleransinya gitu. Menurut gue sih ya 3 hal itu sih, simpel banget. Simple, tapi ketika di breakdown lumayan banyak dan memang harus dipahamin dari step by step. Baiklah, terima kasih banyak. By the way, kalau misalnya mau konsultasi atau yang mau tanya-tanya mengenai keuangan atau kondisi keuangan seperti apa, terus baiknya gimana, beli produk, nggak ada salahnya lo nanya lo. Karena nanya itu nggak bayar, tapi kalau sudah sampai memanage dan sebagainya pasti ada biaya ya, karena kan kita ada profit dan sebagainya. Bisa nanya ke Gugi Abdel @gmail.com. Ke emailnya apa tadi gue ulang? gugi.abdel@gmail.com. gugi.abdel@gmail.com. Nah, nanti bisa langsung email, terus tanya, ceritain dulu lah, kenalin dulu kondisinya. Kalau mau langsung sharing, ini saya dokumen bulanan saya dan sebagainya, saya baiknya gimana, bisa. Atau mau nanya dulu, halo Mas Gugi, mau nanya-nanya, feel free, karena Gugi ini orangnya sangat welcome, humble, bisa ditanya apapun, jawab apapun bisa, apalagi masalah keuangan udah memang bidangnya gitu ya. Kalau nanyanya ke Bersama Update mungkin ya kita pasti akan arahin karena kita bukan bidangnya, tapi kita mengerti dan kita tahu bahwa belajar itu penting, dan bagaimana sekali lagi kita juga harus tahu kondisi kita. Yang paling tahu diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Tinggal kita bertanya ke orang yang tepat sebelum kita beraction. Mantap. Terima kasih banyak Bung Gugi Abdel. Terima kasih banyak, Ndak. Sama-sama. Sehat terus di rumah, pokoknya jaga kesehatan, stay safe. Pokoknya mudah-mudahan kita bisa belajar lebih banyak lagi soal keuangan, dan mudah-mudahan kita bisa tetap survive di kondisi apapun, dan tidak, amit-amit tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Amin. Baik, Bersama Update. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.